Shalom, welcome new normal, welcome to the new normal life. Istilah yang kita dengar sekarang ini. Akibat pandemi COVID-19 ini, kita sedang memasuki kenormalan baru dalam menjalani hidup. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dipaksa memasuki normal baru dalam penyelenggaraan hidup ke depan ini. New normal artinya kita berperilaku baru dalam menjalani hidup ini. Physical distancing, jaga jarak, tidak diperkenankan bersalaman, kemana-mana harus pakai masker, bekerja pakai masker, sekolah pakai masker. Ketika kita memasuki sebuah tempat, kita harus cuci tangan, kita harus hidup bersih. Jika ada orang bepergian keluar daerah atau orang datang ke daerah kita, akan dibatasi. Dan masih banyak yang lainnya. Itulah new normal. Menurut saya, COVID-19 ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Bahkan mungkin akan tetap ada dan menjadi penyakit umum. Penyakit biasa, sama seperti penyakit flu atau penyakit yang lainnya. Karenanya, jalani hidup ini dengan new normal. Ikuti protokol kesehatan pemerintah dan sebagai orang percaya, jadilah tenang dalam menjalani hidup ini. Welcome new normal dan jadilah tenang. Tema kita dari Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh mereka, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ketenangan bukanlah sebuah hadiah, melainkan sebuah pilihan. Kita mau hidup tenang atau tidak tergantung pada pilihan kita. Kita mau memilih tenang, berarti kita memilih hidup. Karena ketenangan adalah bagian dari hidup, dan hidup adalah bagian dari ketenangan. Kita semua menginginkannya, dan kita mau hidup tenang sepanjang perjalanan hidup kita. Namun, benarkah demikian? Mengapa kita justru dibayang-bayangi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan yang akhirnya kita tidak merasa tenang? Ini yang perlu kita renungkan. Saudara, ada 3 faktor agar supaya kita mengalami ketenangan. Yang pertama, jangan fokus pada persoalan yang kita miliki, tetapi lihatlah janji-janji Tuhan. Peristiwa eksodusnya bangsa Israel dari Mesir merupakan bukti bahwasanya Allah tidak membiarkan umatnya hidup dalam penderitaan. Proses keluarnya Israel dari Mesir adalah sebuah mujizat. 10 tulah ditimpakan kepada orang Mesir, sementara Israel tidak mengalaminya. Tidak ada pertumpahan darah sewaktu mereka keluar dari Mesir. Malahan orang-orang Mesir memperlengkapi mereka dengan kereta, emas, perak, dan harta yang lainnya.
Namun bebas dari Mesir bukan berarti bebas dari masalah dan persoalan yang lain. Kemerdekaan mereka dari perbudakan Mesir justru mendatangkan persoalan baru bagi mereka. Firaun dengan seluruh tentaranya mengejar Israel untuk menggiring mereka kembali ke Mesir, ke tempat perbudakan mereka. Ketika Israel melihat itu, mereka mengalami ketakutan yang hebat. Ketenangan dan sukacita yang mereka miliki berubah dalam hitungan detik. Perubahan drastis ini terjadi karena mereka fokus melihat tentara Mesir dan tidak fokus pada janji dan kuasa Tuhan. Mereka fokus pada persoalan yang sedang menerpa mereka dan tidak fokus kepada pertolongan Tuhan. Saudara, ketika kita fokus pada persoalan yang kita hadapi, secara tidak sadar kita sedang mengembangkan persoalan itu ke arah yang lebih besar dan akan memaksa pikiran kita memikirkan jenis persoalan yang lain. Fokus pada masalah akan membawa kita hidup dalam masalah yang kita pikirkan. Fokus pada masalah dan masa lalu yang kita alami, fokus pada perkara-perkara dunia ini justru akan membawa kita ke arah hidup yang tidak tenang. Tetapi ketika kita fokus pada Allah dan janji-janjinya, ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, sesungguhnya akan membawa kita kepada hidup yang tenang, akan membawa kita kepada kehidupan yang indah. Puji Tuhan. Faktor yang kedua, agar supaya kita mengalami ketenangan, belajarlah menerima realita hidup ini. Kegagalan Israel menjadi bangsa yang visioner, yang melihat jauh ke depan, adalah karena mereka berjalan berdasarkan pola dan prinsip Mesir. Mereka masih terbuai dengan kenikmatan yang pernah mereka alami di Mesir. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan realita yang harus dihadapi Israel untuk mencapai Kanaan adalah sebuah perjalanan panjang yang melewati padang gurun, lautan, pegunungan yang berbatu-batu, tidak ada persediaan makanan dan minuman, tidak ada supermarket untuk berbelanja, tidak ada mall untuk dikunjungi, dan tidak ada hiburan. Itu realita yang mereka hadapi dalam perjalanan itu. Tetapi setiap kali Israel menghadapi persoalan, mereka selalu bersungut-sungut dan memberontak kepada Musa. Dan ironisnya, mereka selalu menghubungkan persoalan itu dengan kenikmatan dan kelimpahan Mesir. Kenapa kami mengalami ini? Lebih baik kami di Mesir, kami bisa menikmati hidup yang nyaman, kami bisa makan makanan yang enak. Tindakan dan sikap kekanak-kanakan Israel ini justru Allah membawa mereka berputar-putar di padang gurun untuk membentuk karakter mereka, untuk mengeluarkan mentalitas Mesir dari dalam diri mereka, agar supaya bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah yang kuat dan tangguh. Saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi ada dalam pengetahuan dan kontrol Tuhan. Selai rambut di kepala kita tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya, bahagian yang paling kecil dalam hidup kita sangat diperhatikan Tuhan, sangat diperhatikan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menerima realita hidup ini akan sulit mengucap syukur, akan selalu bersungut-sungut dalam hidupnya. Dia akan menyalahkan keadaan, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Dan karenanya mereka tidak akan pernah mengalami ketenangan dalam jiwanya. Tetapi orang-orang yang mau menerima realita hidup ini, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukurlah kita ada di era COVID-19 ini. Orang yang sudah pergi, yang sudah meninggal, yang sudah tidak hidup sekarang, tidak ada dan mengalami COVID-19 ini. Artinya
Mereka tidak punya pengalaman hidup di zaman, di era COVID-19 ini. Kita ada dan mengalami pengalaman baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita di rumah, tidak bisa kemana-mana, berhari-hari, minggu bahkan berbulan-bulan. Kita tidak bisa beribadah, dan kita beribadah di rumah. Kita tidak bisa mengunjungi orang, dan tidak bisa bekerja seperti yang biasa kita lakukan. Ini adalah sebuah pengalaman baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan mungkin banyak hal-hal lain, pengalaman-pengalaman yang kita temukan selama pandemi COVID-19 ini. Saudara, setiap peristiwa merupakan proses pembelajaran hidup. Merupakan saat-saat di mana kita mengenal Tuhan lebih dalam. Dan dalam situasi yang seperti sekarang ini, kita akan melihat dinamika kuasa Tuhan itu. Kalau hidup kita normal-normal saja, kita tidak akan pernah mengalami dinamika kuasa Tuhan. Tapi ketika kita mengalami naik turun hidup ini, ketika kita mengalami pergumulan hidup ini, kita akan merasakan dinamika kuasa Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa. Yang ketiga, faktor agar supaya kita mengalami ketenangan, ubah strategi dalam menjalani atau menghadapi persoalan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Ibarat kita sedang berada dalam medan peperangan. Kemenangan sebuah pertempuran sangat ditentukan oleh strategi yang benar untuk sebuah medan pertempuran dan musuh yang akan kita hadapi. Ada kalanya kita bisa menghadapi persoalan dengan mudahnya karena beberapa faktor. Kita sudah sering menghadapi persoalan yang serupa. Kita memiliki skill atau pengalaman di dalam menghadapi persoalan itu. Atau mungkin kita memiliki intelektual yang sudah memadai sehingga kita dapat menyikapi dengan bijak dan dewasa. Atau hadirnya orang-orang di sekitar kita yang dapat memberikan kontribusi atas persoalan yang kita hadapi. Tetapi ada kalanya kita tidak berdaya, tidak mampu dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi. Dalam kondisi yang seperti itulah kita harus mengubah strategi, yaitu pertukaran peran. Yang saya maksud, berikanlah tempat bagi Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, sehingga Dia berperan menggantikan kita. Tuhanlah yang berperan bersama dengan kita, karena masalah yang kita hadapi sudah terlalu berat. Secara manusia kita mungkin tidak sanggup. Tuhan berkata, berdiam dirilah dan lihatlah kemuliaan yang daripadaku. Berdiam diri bukan berarti diam dan tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti pasrah. Berdiam diri artinya tetap percaya pada kuasa Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita. Berdiam diri artinya tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena orang yang beriman adalah orang yang masih terus berbuat walau di tengah kesulitan. Orang yang beriman adalah orang yang terus beribadah sekalipun di tengah hambatan. Orang yang beriman adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Jadi saudara-saudaraku, perbuatan yang masih kita lakukan itulah menjadi indikator bahwa kita orang yang beriman. Kita
sedang menjalani hidup dengan new normal. Percayalah, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita anak-anaknya. Seperti apapun musim kehidupan yang kita alami, Tuhan ada dan selalu ada bersama dengan kita. Jangan pernah takut dan menyerah di dalam menjalani hidup ke depan ini, sebab Tuhan bersama dengan kita. Bahkan Dia berjanji semakin besar, semakin rumit pergumulan yang kita alami, semakin besar pula Tuhan menghadirkan dirinya, menghadirkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.